Oke, tahap selanjutnya yaitu melakukan visualisasi data dalam bentuk peta. Jadi kita akan memvisualisasikan data yang sudah kita entry tadi dalam bentuk peta. Jadi di sini ada dua yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan visualisasi peta kecamatan, dan yang kedua melakukan visualisasi dari incident rate DBD yang kita sudah entry tadi. Kita kembali ke petanya. Kita coba yang pertama dulu. Kita akan memvisualisasikan peta wilayah kerja atau peta administrasi kecamatan. Jadi setiap part di peta ini itu adalah mewakili satu kecamatan. Nah, ini kita rubah dulu namanya. Saya klik kanan, kemudian di sini dari name layer. Di sini saya ketik saja Makassar kecamatan. Oke, saya rename. Nah, bedanya Makassar kecamatan dan Makassar, kalau saya nonaktifkan ini adalah peta kelurahannya. Kalau yang ini adalah peta kecamatannya. Karena saya tidak butuh maaf, karena saya tidak butuh lagi Makassar kelurahan, saya delete saja ini Makassar kelurahan, remove. Oke, kita akan bekerja di Makassar kecamatan saja. Untuk memvisualisasikan peta kecamatan, administrasi kecamatan, biasanya setiap part atau setiap bagian kecamatan kita beri warna yang berbeda. Caranya kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Setelah itu di bagian single symbol kita pilih categorize, karena yang kita visualisasikan dalam bentuk teks yaitu nama kecamatannya. Jadi kita pilih categorize. Kemudian di sini value-nya kita pilih nama kecamatannya. Kemudian di sini ada random color, kita bisa memilih jenis-jenis. Di sini ada banyak sekali random color yang kita bisa gunakan. Coba saya pilih spektral misalnya. Setelah itu saya classify. Nah, nanti akan muncul warna-warna berdasarkan color random yang kita inginkan. Di sini ada satu yang tidak ada atributnya, kita klik, baru kita delete saja. Di sini ada tanda minus. Oke. Setelah terpilih, kita sisa klik OK saja. Nah, maka setiap ini sudah memiliki warna yang berbeda-beda. Kita bisa sebenarnya mengganti setiap warnanya. Kita misalnya klik properties. Nah, misalnya yang ini biring kanan saya mau ganti warnanya. Ini bisa diklik satu-satu, sebenarnya bisa kita ganti. Kemudian di sini kita bisa pilih warnanya. Ini dengan cara menggerakkan lingkaran ini, garis lingkaran ini untuk ke arah warna yang kita inginkan. Misalnya ke warna biru sini. Ini bisa digerakkan juga mau ke warna tua atau warna ke muda. Oke, kita misalnya ke sini, kemudian oke. Dan kita apply. Sorry. Kita klik piring kanannya tadi, opposite. Kita pilih biru muda. Bisa digerak-gerakkan. Kemudian oke, kemudian apply. Oke. Nah, dia sudah berubah jadi biru muda. Selanjutnya, kita akan memberi label di setiap part, karena kita tidak tahu ini kecamatan apa. Kita bisa klik sini labelnya ABCD. Kemudian kita pilih single label. Kemudian kita pilih value-nya adalah kecamatan karena dia nama kecamatan. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa diganti hurufnya. Di sini ada teks, bisa ganti jenis-jenis huruf yang kita ada macam-macam. Anda bisa gunakan sesuai dengan font yang
sering dipakai. Kemudian kita juga bisa tambahkan ini, ada buffering. Kalau kita klik ini, dia akan warna putih di sekelilingnya. Colornya sebenarnya bisa diganti-ganti. Oke, saya pilih ini. Nah, ini contoh penyajian atau visualisasi data peta wilayah kerja kecamatan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi incident rate DBD dari data yang sudah kita entry dan sudah kita olah. Kita kembali ke petanya. Ini adalah peta wilayah visualisasinya tadi, peta kecamatan. Selanjutnya kita akan merubah visualisasinya dalam bentuk incident rate DBD. Kita ingin tahu wilayah mana yang paling tinggi incident rate DBD-nya. Kita klik kanan lagi, kemudian kita klik properties. Untuk data yang sifatnya angka atau numerik, itu dalam memvisualisasikannya kita harus pilih graduate. Kita pilih graduate sebaiknya ya. Pilih graduate. Kemudian value yang kita ingin tampilkan adalah data incident rate DBD. Di sini ada IRDBD. Setelah itu di color ramp kita bisa milih misalnya ini semakin merah, semakin red ya, semakin merah, semakin pekat merahnya maka semakin tinggi incident rate DBD-nya. Hipotesisnya seperti itu. Kemudian anggaplah kita punya kategori seperti ini. Saya coba lihat. Nah, ini ada kita kategori yang diinginkan. Ini contoh saja. Misalnya IRDBD rendah kalau dia kurang dari 6 atau ya 5,9 ke bawah lah. Kemudian IR sedang 6 sampai 7, IR tinggi di atas 7. Kita coba ya. Gimana cara melihatnya? Kembali ke peta. Karena ada 3 kelas yaitu IR rendah, sedang, tinggi, maka di bagian kelas ini kita turunkan jadi 3. Kemudian di value ini kita bisa atur. Quantum GIS secara otomatis akan mengenerate angka dari membagi 3 angkanya dari data yang tersedia ya. Dan kita bisa atur, misalnya ini kita klik lower value-nya 5,3 karena itu adalah angka yang paling rendah di situ. Upper-nya kita batasi mungkin 5,9. Oke, karena ini kita katakan rendah. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Ini kita katakan IR-nya rendah ya. Nanti dia akan menyesuaikan 59 sampai tadi 7 ya. Sampai 7 aja. Kita katakan sedang. Oke, selanjutnya dia akan otomatis mengenerate sisanya sampai angka yang paling tinggi yang kita punya. Ini kita nggak usah edit, kita edit legend-nya saja, kita tulis IR-nya tinggi. Oke, sudah ada 3 kategori, pink itu IR rendah, kemudian merah IR sedang, merah agak muda, kemudian merah marron IR-nya tinggi. Kalau sudah kita apply, kemudian kita oke. Nah, dari sini sudah tervisualisasi datanya bahwa beberapa kecamatan yang IR-nya tinggi itu ada di Manggala, Panakukang misalnya, kemudian ada di Bontoala, Wajo, dan seterusnya. Oke, kemudian yang rendah ada di Rapocini, ada di Makassar, Mariso. Nah, seperti itu. Oke, tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melayout data yang atau peta yang sudah kita visualisasikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.